di dalam ayat ini dikatakan bahwa mereka orang-orang kafir pada saat ditanya di hari kiamat, kenapa kalian dimasukkan ke dalam neraka Allah? Karena kami tidak sholat. Padahal kalau mereka sholat sah nggak? Nggak. Jadi mana saja ada orang yang menganggap sholat itu boleh ditinggalkan, maka baru dia menjadi kafir. Karena sholat ini hal yang prinsip di dalam Islam. Maka itu baginda Rasulullah mengatakan antara seorang laki-laki dan kekufuran itu adalah meninggalkan sholat. Maka siapa saja yang meninggalkan sholat dan meyakini meninggalkan sholat itu boleh, barulah dia kufur. Jumhur ulama mengatakan makna daripada sholat tersebut mencegah dari kemungkaran dan kekejian itu pada saat kita melaksanakan sholat. Jadi dengan sendirinya pada saat melaksanakan sholat kita jauh dari maksiat. Pada saat melaksanakan sholat jauh dari kemungkaran, jauh daripada kekejian. Artinya ulama yang jumhur mengartikan ini, di mana pada saat melaksanakan sholat berarti kita sedang tidak melaksanakan maksiat. Kita secara otomatis meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, berarti sholat mencegah kita dari kemungkaran dan kekejian. Nah, ada lagi pendapat ulama yang mengatakan, karena ada satu hadis di mana ada seorang sahabat melaporkan kemaksiatan seorang sahabat yang lainnya, dan kemudian Nabi bertanya, apakah dia sholat? Lalu kata sahabat tersebut, dia sholat ya Rasulullah, tapi tetap maksiat. Artinya sholat terus, maksiat juga terus. Akhirnya baginda Rasulullah mengatakan akan datang satu hari selagi dia masih menjaga sholatnya, di mana sholatnya itu kelak akan mengubah daripada keadaannya dan cara hidupnya dan juga cara dia berpandang. Di mana kata baginda Rasulullah akan datang satu waktu dia akan kembali kepada Allah. Selagi dia masih menjaga sholatnya, sholat ini nanti suatu waktu akan menuntunnya untuk kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna yang lain di antara makna yang dijelaskan para ulama, apa arti sholat bisa menghindarkan kita dari kemungkaran dan kekejian. Jadi makna yang pertama kata para ulama yaitu pada saat kita melaksanakan sholat otomatis kita dijauhkan dari kemaksiatan dan kemungkaran serta kekejian. Makna yang kedua, sholat itu kalau dilakukan dengan baik, sholat itu kalau dilakukan dengan syarat-syarat dan rukunnya serta dengan khusyuk dan hudur, hadir hati kita pada saat melaksanakan sholat, maka sholat ini akan menjadi penuntun. Jadi orang Islam ini tidak usahlah dia bercakap masalah yang lain-lain dulu. Jadi kata ulama, kalau mau hidupmu baik, kalau mau hidupmu bagus, maka perbaiki sholatmu. Kalau sholatmu bagus, yang lain ngikut bagus. Jadi ini kata ulama, kalau orang muslim mau bagus ibadahnya, ketaatannya, tunduknya kepada Allah, satu dulu kau perbaiki. Usahakan sholatmu bagus, yang lain nanti ikut bagus. Nah, jadi dari dalil tadi didapatkan oleh para ulama bahwa orang Islam kalau ingin dapat tuntunan, maka jadikanlah sholatnya sebagai tuntunan. Perbaiki sholatnya, insya Allah sholat ini akan menuntunnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. Nah, jadi ini makna yang kedua. Lalu pada hari ini kita akan menjelaskan tentang peringatan bagi orang yang suka mengakhirkan waktu sholat dan bahkan berani untuk meninggalkannya. Kita baca dari satu ayat di mana Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-hartamu dan anak-anakmu menjadikan engkau lalai dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, barang siapa yang melakukan itu masih juga melakukan itu, maka ketahuilah dia inilah nanti orang yang akan rugi. Kita ini kan kalau di dunia yang kita anggap rugi itu kalau modal
500, ya dah. Dapat nanti setelah berniaga cuma dapat 400, kita bilang ini rugi. Tapi Allah ingin mengajarkan kepada kita, duniamu boleh rugi, dagangmu boleh rugi, tapi itu belum dinamakan rugi. Orang yang rugi itu kata Allah adalah orang yang nanti di hari kiamat dia datang sedangkan hari-harinya di dunia dia tidak pernah isi dengan majelis ilmu, dia tidak pernah isi dengan berzikir, maka inilah orang-orang yang merugi kata Allah SWT. Faulaika humul khasirun. Di dalam balaghah ada pembahasan di mana mengapa Allah menambahkan kata-kata hum. Jadi sebenarnya kalau dalam bahasa Arab faulaikal khasirun, maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Kenapa ditambahkan? Maka mereka itu hum dalam bahasa Arab artinya juga mereka. Kenapa kok ditambahkan kata-kata mereka 2 kali di dalam ayat ini? Kata para ulama, untuk menunjukkan bahwa mereka inilah benar-benar orang yang sangat rugi. Makanya ditambahkan faulaika humul khasirun. Ditambahkan kalimat hum untuk memberikan penekanan bahwa mereka inilah benar-benar orang yang merugi hidupnya di dunia dan di akhirat. Jadi cara pandang orang Islam beda dengan cara pandang orang yang tidak tunduk kepada Allah, tunduk kepada Rasulullah SAW. Mereka selalu ingin mencari sebanyak mungkin amal, sebanyak mungkin pahala. Sebagaimana Nabi mengatakan, ciri-ciri orang yang beriman, kata Nabi, tidak pernah kenyang dan tidak pernah puas dengan pahala. Nah, ini ciri-ciri. Coba kita lihat di dalam hati kita, pernahkah ada kepuasan? Pernahkah kita merasa lah cukup? Jadilah sembahyang 5 waktu, gila, alhamdulillah. Nah, kalau ada rasa kepuasan seperti ini berarti iman kita belum sempurna, kata baginda Rasulullah SAW. Jadi kata baginda Rasulullah, orang yang sempurna itu adalah orang yang imannya sempurna adalah di mana mereka tidak pernah merasa puas dengan ketaatan yang sudah dia lakukan, dengan ibadah yang sudah pernah dia lakukan. Disebutkan di sini, jangan sampai harta kalian dan anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Padahal yang melalaikan dari ingat Allah ini banyak, bukan cuma harta. Tapi kata ulama, pada umumnya nanti akan kembali kepada 2 hal ini. Dunia dirumuskan dengan harta, dan orang-orang yang kita cintai dirumuskan dengan anak. Jadi 2 hal ini kata para ulama adalah hal yang sangat umum yang melalaikan kita. Kita kadang-kadang tidak mau keluar, tapi karena anak akhirnya keluar. Karena sayang kita kepada anak. Kita kadang-kadang nggak mau ninggalkan majelis, tapi kata anak, sekali-sekali lah Pak, ninggal majelis dah apa dah. Kita ke ini sebentar. Jadi meninggalkan majelis. Begitu juga dengan harta. Makanya di dalam ayat lain Allah menyebutkan nama harta itu adalah khair, yang artinya kebaikan. Di mana manusia disifati di dalam ayat wal adiyati dhabha wal muriyati qadha fal mughirati subhatan bi fawzan bi jama'in al insani bihi lakanut wa innahu la dzalika la syai' wa innahu li hubbil khairi la syadid. Kata Allah, sesungguhnya mereka mencintai khairi. Apa khair ini? Khair ini kalau dalam arti bahasa Indonesia kebaikan. Apa kebaikan yang dimaksud di sini? Harta, kata para ulama. Mereka cinta kepada hartanya, sangat cinta. La syadid, kata Allah. Manusia itu punya karakter sama harta itu cinta. Dia perjuangkan kalau hartanya. Dia rela mati kalau hartanya. Dia rela mati kalau kebun, tanah, emas. Dia rela mati memperjuangkan hartanya. Tapi tidak demikian di dalam agamanya. Kalau agamanya disinggung, dia nggak peduli. Menunjukkan iman kita masih lemah. Memang betul, di dalam Islam kita berhak untuk memperjuangkan harta kita. Boleh. Kita berhak untuk memperjuangkan harta kita dari rampokan orang yang mengambil harta yang tidak dalam haknya. Boleh kita memperjuangkan harta tersebut. Tapi jangan lupa, ada hal lain yang juga harus kita perjuangkan.
Jangan hanya dalam bab dunia kau perjuangkan, tapi kalau sudah dalam bab agama, engkau tidak peduli sama sekali. Nah, ini menunjukkan kerugian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dua hal ini, harta dan anak ini pada umumnya hal yang melalaikan manusia. Karena dua hal ini adalah hal yang secara umum dicintai oleh manusia manapun. Jarang sekali kita mendengar ada orang yang tidak cinta kepada anaknya, tidak cinta kepada hartanya. Makanya Allah menjelaskan, jangan sampai, kita diberi peringatan oleh Allah, jangan sampai hartamu, anakmu melalaikanmu. Jadi di sini tidak ada larangan untuk cinta kepada anak, tidak ada larangan untuk menyenangkan mereka, tidak ada larangan untuk memiliki harta yang halal, tidak ada larangan. Justru bagus seorang muslim dia punya mata pencaharian, punya nafkah, dia punya harta, untuk kemudian dia menjaga kehormatannya agar tidak minta-minta kepada orang lain. Nah, ini justru kata Nabi bagus. Dalam satu hadis malah kata Nabi, daripada engkau merendahkan wajahmu dengan apa? Dengan meminta-minta, lebih baik kau kumpulkan kayu bakar. Kau cari duit dari mengumpulkan kayu bakar. Itu lebih mulia kata Nabi daripada engkau meminta-minta. Nah, ini yang diajarkan oleh Islam. Jaga harga diri kita, jaga kehormatan kita. Jangan minta-minta. Miskin boleh miskin, tapi jangan minta-minta. Di mana para sahabat Nabi disifatkan dalam satu ayat, la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Mereka para sahabat Nabi, kalau kita melihat mereka, maka kita akan mengatakan, woi, ini kayaknya orang-orang kaya. Kenapa? Ta'affuf. Mereka belum pernah minta kepada orang-orang. Mereka tidak pernah minta kepada orang-orang walaupun mereka miskin. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Tidak pernah merengek-rengek kepada orang lain, datang minta tolong, kasih duit, kasih ini. Mereka punya kehormatan, mereka jaga kehormatan tersebut. Nah, inilah ciri-ciri didikan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah ingin kita seperti ini. Nah, jadi di sini tidak dilarang kita bekerja, tidak dilarang kita punya harta. Tapi kata Allah, jangan sampai hartamu, anakmu melalaikanmu dari ingat kepada Allah. Silahkan engkau berprofesi, silahkan engkau berniaga, silahkan engkau berbisnis, tapi jangan sampai duniamu menjauhkanmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dunia yang menjauhkan dari Allah? Tadinya sebelum kerja dia rutin sholat jamaah. Tadinya sebelum kerja dia rutin majelis ilmu. Tadinya sebelum kerja dia sholat Jumat. Tapi pada saat dia sudah bekerja, dia tinggalkan semua ini. Nah, berarti ini dunia yang menyibukkan kita dari akhirat. Jadi dunia tidak dilarang secara mutlak. Dunia itu dilarang apabila dia menghalangi kita untuk melakukan kebaikan. Jadi ayat ini sangat jelas di mana Allah mensifati kalau ada anak, kalau ada harta yang mencegahmu dari kebaikan, mencegahmu dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Zikir di sini, mengingat Allah di sini, jangan cuma kita artikan menyebutkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau berzikir cuman bersolawat. Zikir itu banyak. Kata Abdullah bin Abbas, semua ketaatan yang kau lakukan, di mana pada saat engkau melakukan ketaatan tersebut, engkau lakukan karena Allah, maka itu termasuk zikir kepada Allah. Majelis ilmu, kita gak berzikir, kita diam, kita dengarkan ustadz menjelaskan tentang ilmu agama. Kata Abdullah bin Abbas, majelis ilmu ini juga termasuk zikir kepada Allah. Jadi gak perlu lagi kita dalam majelis ilmu pakai zikir-zikir lagi, gak usah. Kita cukup mendengarkan saja, karena duduknya kita di dalam menuntut ilmu ini dianggap sedang berzikir. Bahkan ada tambahan-tambahan lain lagi yang kita dapatkan pada saat menghadiri majelis ilmu. Tidak seperti majelis-majelis lainnya. Kalau majelis lainnya itu mungkin ada
pahala-pahala tertentu. Tapi kalau majelis ilmu ini luar biasa, kata para ulama, belum ada yang sebanding dengan majelis ilmu. Belum ada pahala yang sebanding dengan majelis ilmu. Bahkan sholat sunnah pun tidak sebanding dengan majelis ilmu. Makanya dulu orang-orang, dia tahu, dia nggak tahu, dia hadir majelis ilmu. Dia alim, dia tidak alim, dia hadir majelis ilmu. Mengapa? Karena ingin mendapatkan fadilah majelis ilmu. Orang yang hadir dalam majelis ilmu, ampunan dapat, rahmat dapat, ilmu bermanfaat dapat. Bahkan dia dikategorikan sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah sampai ia kembali ke rumahnya. Kita tidak ngangkat pedang, kita tidak berlumuran darah, nggak dipukul oleh musuh, cuman duduk. Ada yang duduk sambil nyender lagi, ada yang duduk sambil tidur lagi, ada yang duduk, macam-macam keadaan kita duduk. Tapi semua dicatat sebagai pahala berjihad di jalan Allah. Kurang apa coba? Enak orang yang apa? Yang hadir di dalam majelis ilmu. Jadi di dalam majelis ilmu ini benar-benar luar biasa. Jangan sampai kita tinggalkan. Mengapa? Karena para ulama mengatakan majelis ilmu tidak sebanding dengan majelis-majelis yang lain. Untuk itu pada saat Nabi keluar dari rumahnya, lihat di masjid ada dua kumpulan. Kumpulan yang satu, kumpulan sahabat-sahabat yang sedang berzikir. Satu kumpulan sedang berzikir. Nah ini kata ulama menunjukkan apa? Dari zaman Nabi sudah ada zikir, ngumpul-ngumpul, berzikir, sudah ada. Jadi kalau ada orang bilang, oh ngumpul zikir-zikir bid'ah, baca dulu hadis benar-benar. Nanti dulu langsung dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Lihat dulu. Ini hadis jelas. Nabi keluar, Nabi dapatkan ada dua kelompok. Namanya kelompok ini pasti orang ramai. Ini ramai, ini ramai. Dilihat yang ini sedang berzikir. Berarti apa? Zikir. Dengan ramai-ramai itu ada dalilnya. Dan Nabi tidak mengatakan, dari mana pola Eka nih? Ngumpul-ngumpul berzikir-zikir. Ada kan ku ngajar Eka? Nabi tidak mengatakan itu. Karena apa? Di dalam Al-Quran dikatakan, berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Caranya seperti apa? Terserah. Mau ramai-ramai boleh, mau sendiri-sendiri pegang tasbih boleh, bebas. Yang penting berzikir. Makanya pada saat Nabi melihat sahabatnya berkumpul berzikir, Nabi tidak marah. Kemudian Nabi lihat di satu sisi ada sahabat yang lain sedang belajar. Dan Nabi ikut duduk di dalam majelis atau perkumpulan sahabat-sahabat yang tengah belajar. Kata Nabi, yang berzikir itu bagus, tapi yang ini lebih bagus. Yang belajar ini lebih bagus. Karena selain mereka dihitung sebagai orang yang berzikir, mereka juga termasuk orang-orang yang menuntut ilmu, dapat fadilah lain lagi mereka. Jadi banyak poin-poin yang dia dapatkan ketika dia duduk di dalam majelis ilmu. Nah, jadi di sini kita ulangi lagi bahwa jangan sampai kata Allah Subhanahu wa taala, hartamu, anakmu membuat engkau lalai dari majelis ilmu. Kalau engkau melakukan itu, maka barang siapa yang melakukan itu kata Allah, maka itulah orang-orang yang merugi. Jadi ini nanti kapan kita tahu kita rugi? Nanti di akhirat. Nanti di alam barzakh. Pada saat kita sudah meninggal dunia, kita lihat catatan-catatan kita, maka orang yang paling rugi adalah orang yang tidak banyak ingat Allah. Siapa yang mengatakan? Allah yang mengatakan. Kata Allah, orang yang paling rugi adalah orang yang tidak ingat Allah semasa hidupnya. Ada satu hadis di mana baginda Rasulullah menggambarkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya surga ini kan kita mau apa saja langsung ada. Terlintas di hati kita, kepengen ayam panggang, datang ayam panggang. Kepengen ikan panggang, datang ikan panggang. Kepengen buah-buahan, datang buah-buahan. Tidak pakai jeda, langsung datang. Nah ini kenikmatan yang ada di surga. Artinya kalau kita bicara surga, semua tentang kenikmatan itu ada di dalam surga. Dan bahkan kenikmatan yang ada di surga
tidak seperti yang kita bayangkan sekarang. Jadi apa yang kau bayangkan sekarang tentang kenikmatan surga, yakinilah bahwa surga lebih baik dari bayanganmu. Ternyata di dalam surga ada orang-orang di mana di dalam hadis ini dinyatakan yatahassar. Yatahassar ini kalau kata ulama, mereka benar-benar merasa menyesal. Mereka sudah di surga, mereka menyesal. Ternyata apa? Penyesalan mereka adalah ala sa'atin lam yadhkurullaha fiha. Satu waktu yang mereka tidak mengingat Allah di dalam waktu tersebut. Satu waktu. Jadi mereka pada saat di surga, mereka terkenang, oh di waktu ini saya lalai kepada Allah, di waktu ini saya lalai kepada Allah. Penyesalan ini nanti di surga akan mereka rasakan, karena dalam satu waktu mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bayangkan manusia yang setiap harinya 24 jam lalai kepada Allah. Kira-kira bagaimana nanti penyesalannya nanti di hari kiamat. Jadi yang satu waktu lalai kepada Allah akan jadi penyesalan ini kelak di surga. Bayangkan di surga, tempat yang penuh kenikmatan, tapi masih ada penyesalan di sana. Di mana dikatakan di sana ada orang-orang yang mereka menyesal sekali karena ada satu waktu mereka berlalu begitu saja tanpa mereka mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang duduk di dalam majelis ilmu orang yang beruntung. Walaupun sampai ngelamun-ngelamun sikit, apa dah? Adalah ngelamun-ngelamun, kan tak mungkin fokus sama apa yang dicakap oleh ustaz dari awal sampai akhir, ada? Pasti ada lah ngelamun, kalau nengok jam, bentar-bentar lah nengok jam, bentar-bentar. Padahal waktu ini sebentar, agak sempat nengok jam, nengokin macam-macam. Jadi ini tetap tidak mengeluarkan kita dari pahala, tetap kita dapat fadilah. Jadi hadir saja itu sudah poin yang sangat banyak kita dapatkan, pahala yang sangat banyak kita dapatkan. Nah, kemudian ayat selanjutnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Di dalam ayat ini kita sering dengar bahwa di mana Allah mencela orang-orang yang sholat. Nah, orang-orang yang sholat ini dicela karena lalai. Kata ulama, ayat ini bukan mencela orang yang sholat. Makanya tidak boleh pada saat kita membaca alam taro. Bukan alam taro. Apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ayat ini kalau diberhentikan, padahal itu waqaf. Fawailul lil musallin, kalau kita lihat itu akhir ayat, waqaf. Alladzina hum an salatihim sahun. Tapi kita lihat di akhir ayat ini ada tulisan lam alif, yang maknanya tidak boleh kita berhenti di situ. Karena kalau kita berhenti di situ, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, celaka semua kita. Fawailul lil musallin, tidak boleh berhenti di situ, kata ulama. Kenapa? Karena kalau kita berhenti di situ berarti kita menganggap orang yang sholat itu celaka. Bagaimana mungkin orang yang sholat celaka? Nah, yang dimaksud alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang teledor di dalam sholatnya. Nah, ini para ulama menjelaskan siapa orang-orang yang teledor di dalam sholat, karena kata-kata yang digunakan di sini an, alladzina hum an, berarti yang dimaksud orang-orang yang menelatkan waktu. Menelatkan waktu. Jadi dia bukan meninggalkan sholat, dia sholat, tapi tidak pada waktunya. Waktu zuhur habis asar jam 3.15 atau 3.20. Dia sholat zuhur itu jam 4:30. Sholat zuhur 4:30. Sholat asar nanti digabung sama maghrib. Kena-kenak dia pokoknya. Digabung sama maghrib. Nih jamak model apa tak tahu gitu nih. Dia musafir tak musafir, pokoknya setiap hari seperti ini. Nah, ini jamak antara asar sama maghrib ini Nabi, tak juga sahabat, tak juga tabi'in, cuman dia inilah yang ada. Zuhur jam 4:30. Nah, ini termasuk dalam ayat celaka orang-orang yang seperti ini. Nah, ini
kita perlu tahu, kalau Allah lah bilang celaka, itu hati-hati. Allah yang bilang celaka, kata Allah. Apa bentuk celakanya? Macam-macam. Bisa nanti bentuknya ujian, bisa bentuknya cobaan. Na'udzubillah, celakanya kalau bentuknya azab langsung Allah turunkan. Nah, jadi kalau Allah mengatakan celaka, maka hati-hati. Jadi orang yang meninggalkan sholat dan kemudian dia mendapati azab belum turun-turun, jangan bangga. Jangan bangga. Ku ini ninggalkan sholat tapi tidak ada azab-azab perasaan. Berarti ku ini dicintai Allah. Jangan bangga. Karena ada orang-orang, kata Allah, orang-orang yang mereka sengaja kami undurkan supaya azabnya lebih pedih. Jadi jangan bangga pada saat kita bermaksiat, pada saat kita menelatkan sholat, pada saat kita meninggalkan sholat, azab tidak turun, ujian tidak turun, cobaan tidak turun, musibah tidak turun. Jangan bangga, justru Allah ingin mengundurkannya. Nanti pada saat azab itu tiba akan datang lebih pedih lagi. Na'udzubillah min dzalik. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. An di sini menunjukkan bahwa yang dimaksud, kata ulama, itu adalah waktunya. Artinya dia tetap sholat tapi tidak pada waktunya. Yang seperti ini, yang sholat tidak pada waktunya saja celaka. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak sholat sama sekali? Jadi yang mengundurkan saja celaka, lalu bagaimana yang tidak sholat sama sekali? Jadi ini perlu jadi renungan hidup kita. Umur kita ini singkat. Maka paling tidak sholat jaga. Kalau mau hidupmu makmur, sholat jaga. Mau hidupmu tentram, sholat jaga. Karena yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat, akan dipertanyakan oleh Allah adalah sholat. Tidak ditanya duit berapa, tidak ditanya rumah berapa, tidak ditanya istri berapa, anak berapa. Yang ditanya pertama kali, sholatmu bagaimana? Pertama kali yang ditanyakan. Maka di sini ada ulama kedua yang mengatakan yang dimaksud dari ayat ini seperti Rabi'ah Al-Adawiyah, dia katakan bahwa yang dimaksud ayat ini celaka orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Tapi ini pendapat seorang ulama, tapi tidak dikuatkan dengan pendapat ulama-ulama yang lainnya. Karena kata ulama, an ini menunjukkan yang dimaksud adalah menelatkan waktu sholat. Sementara kalau lafadznya pakai fi, alladzina hum fi sholatihim sahun, berarti apa? Orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Jadi pada saat sholat ngayau, otak ke kemana-mana. Daganganku tadi kalau diambil orang nih, ku tinggal dah aku tutup. Wah, kebunku ni dah aku jaga lah berapa lama ni. TI apa macam-macam, wallet ininya apa, nanti tokonya, depotnya, airnya. Maka pada saat sholat kita ngebayang yang lain-lain, menurut ulama yang ini itu termasuk orang yang celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kata ulama yang satu tadi, dia katakan siapa saja yang lalai di dalam sholatnya maka celaka orang tersebut. Nah, kita ngikut yang pertama aja lah. Karena kita ini siapa yang tidak lalai dalam sholat? Tidak imam, tidak makmum, ngayau waktu sholat. Baca bismillah, baca ayat, ada yang model baca bismillahirrahmanirrahim, tidak tahu dia ngayau ke mana, tak tahu waladhdallin amin. La waladhdallin amin. Apa ku baca tadi itu? Alhamdulillah. Nah, ini kita banyak sering kelalaian di dalam sholat ini sering, tapi berhubung ayat ini kata jumhur ulama bukan seperti itu maknanya, tapi maknanya adalah orang-orang yang mereka lalai di dalam waktu sholat. Artinya dia memundurkan sholat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Masalakakum fi saqar?" Faqalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Ada pertanyaan nanti di hari kiamat kepada orang-orang penduduk neraka. Kepada penduduk neraka. Apa yang ditanyakan kepada penduduk neraka? Masalakakum fi saqar. Apa yang membuat kalian masuk neraka Sakor? Mereka menjawab,
Ini pertanyaan kepada orang kafir. Qalu lam naku minal musallin. Kata mereka, kami ini dulu di dunia tidak sholat. Walam naku nut'imul miskin, dan kami tidak membagikan makanan kepada orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami ikut serta kepada orang-orang yang sedang berkumpul membicarakan kebatilan. Orang yang ikut serta duduk berkumpul kepada orang-orang yang di dalam pembicaraannya semua kebatilan. Mereka menyebutkan 3 sebab ini yang menyebabkan kami masuk ke dalam neraka. Kata ulama, orang kafir kan kalau sholat sah nggak? Hah? Nggak sah. Kapan dia sah sholat? Kenapa dia gak bilang dulu kami masuk neraka karena kami tidak masuk Islam? Karena orang kafir kalau masuk Islam disuruh qadha nggak sholat? Nggak. Dia masuk Islam, udah dihitung dari 0. Tidak perlu mengkodok sholat-sholat yang dia tinggalkan selama ini semasa dia kafir. Karena memang tidak sah sholatnya kalau dia lakukan. Tapi di dalam ayat ini dikatakan bahwa mereka orang-orang kafir pada saat ditanya di hari kiamat, kenapa kalian dimasukkan ke dalam neraka Allah? Karena kami tidak sholat. Padahal kalau mereka sholat sah nggak? Nggak sah. Ini kata ulama menunjukkan memang orang kafir tidak sah sholat di dunia, tapi nanti di hari kiamat untuk memberatkan azab mereka, maka semua yang mereka tinggalkan di dalam ibadah agama Islam itu akan dapat azabnya. Jadi mereka tidak saja mendapatkan azab karena tidak masuk Islam, tapi meninggalkan sholat juga mereka akan dapat azabnya. Tidak berzakat dapat azabnya. Mereka tidak memberikan makanan kepada orang miskin dapat azabnya. Jadi azab mereka akan semakin berat dengan rincian-rincian yang mereka tinggalkan karena mereka belum masuk Islam. Jadi itu tetap nanti dihitung. Sholat walaupun mereka tidak sah melakukan sholat, tapi tetap di dalam catatan mereka dihitung tidak melakukan sholat. Walaupun kalau mereka melakukan sholat tidak sah. Nah, untuk memberatkan adab mereka, rincian-rincian ini tetap dimasukkan di dalam adab mereka. Dan ini buktinya. Lam naku minal musallin, kami dulu tidak sholat, kata mereka. Padahal mereka kalau sholat pun tidak sah. Menunjukkan kata para ulama, mereka juga akan diadab atas syariat yang mereka tinggalkan. Detail-detail syariat yang mereka tinggalkan, mereka juga akan kena adab dari hal-hal tersebut. Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Nah, ini peringatan keras dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kata baginda Nabi Muhammad mengatakan antara seorang laki-laki dan antara kekufuran adalah meninggalkan salat. Nah, ini kalau kita artikan begitu saja, berarti semua yang meninggalkan salat langsung kufur. Betul gak? Kalau kita baca mentah-mentah hadis ini, saya mau tanya, ada tak di sini yang tidak pernah meninggalkan sholat? Ada tak? Tidak pernah meninggalkan sholat? Ada? Ada tak? Ada? Ada apa tak ada? Ada. Kalau kita ada apa banyak nih? Macam ramai yang jawab ada nih. Nah, jadi kalau kita mau membaca ini dengan konteks hadis dan telan mentah-mentah, berarti pada saat meninggalkan sholat langsung kafir. Karena di sini antara engkau dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Berarti satu kali meninggalkan sholat langsung. Kalau ditelan mentah-mentah, makanya harus cari pemahaman ulama. Apa kata ulama? Maknanya orang yang meninggalkan sholat itu sama dengan orang kafir. Karena orang kafir tidak melakukan sholat. Orang kafir tidak melakukan sholat. Bukan berarti dia sudah kafir. Jadi maksud daripada perkara ini adalah orang yang tidak sholat sama kayak orang kafir. Sama kayak orang kafir. Tapi bukan berarti dia kafir. Atau yang kedua kata ulama, dia bisa jadi kafir kalau meninggalkan sholat dan dia menganggap meninggalkan sholat itu halal. Boleh.
Kalau ditanya, apa hukum meninggalkan sholat? Haram, berdosa. Tapi ngapa kau meninggalkan sholat? Belum sempat, Ustaz. Ngapa kau sibuk? Tidak, tapi belum sempat. Nah ini dia masih mengakui haram sholat. Dia tidak langsung dihukumi kafir. Jadi mana saja ada orang yang menganggap sholat itu boleh ditinggalkan, maka baru dia menjadi kafir. Karena sholat ini hal yang prinsip di dalam Islam. Maka itu baginda Rasulullah mengatakan antara seorang laki-laki dan kekufuran itu adalah meninggalkan sholat. Maka siapa saja yang meninggalkan sholat dan meyakini meninggalkan sholat itu boleh, barulah dia kufur. Jadi jangan kita artikan siapa saja yang meninggalkan sholat, apapun alasannya langsung kafir. Enggak. Yang meyakini meninggalkan sholat boleh, ini yang kafir. Paham ya? Jadi ini perlu penjelasan daripada para ulama. Wallahu taala alam bisawab. Dan sebagai penutup, seperti kemarin yang sudah saya sampaikan, bahwa hidup kita ini singkat, maka berusahalah untuk mengejar kebaikan dan pahala sebanyak mungkin. Nah, kemarin sudah kita jelaskan bahwa orang yang menuntut ilmu pahalanya tidak sebanding dengan majelis manapun. Jadi kalau kita mau pahala besar, maka caranya gampang. Ajak orang lain untuk hadir di dalam majelis ilmu. Kita punya kawan, kita punya lingkungan, kita punya teman bisnis, kita punya orang-orang yang dekat sama kita, kita punya orang-orang yang mungkin mereka bawahan kita. Ajak mereka hadir di dalam majelis ilmu. Mengapa? Orang yang hadir majelis ilmu pahalanya besar. Kemarin kita jelaskan ada hadis yang mengatakan lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat, lebih baik daripada mengunjungi dan menjenguk 1000 orang sakit, lebih baik daripada melayat dan mengantarkan 1000 jenazah. Siapa yang sanggup dalam satu waktu melakukan 3000 perkara ini? Tapi kita dalam satu pertemuan ini sudah mengungguli daripada 3000 tersebut. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Ajak orang sebanyak-banyaknya. Kita nggak bisa mengajar, tapi bisa ngajak orang untuk belajar. Kita tidak punya ilmu untuk didakwahkan, tapi kita bisa ngajak orang untuk belajar kepada orang yang berilmu. Maka itu kesempatan baik untuk kita. Nah ini sebagaimana baginda Rasulullah memerintahkan kepada kita dan menganjurkan kepada kita untuk mengajak orang lain, menunjuk orang lain melakukan kebaikan. Kata Nabi, ad-dal 'alal khair kafailihi. Orang yang menunjukkan kebaikan sama seperti orang yang melakukannya. Bayangkan, kita dapat pahala besar, ngajak satu orang, pahala orang itu kita dapatkan juga. Dia ngajak lagi orang lain, maka pahalanya terus akan kita dapatkan. Dan bayangkan, kalau ada satu orang yang kita ajak, kemudian dia mendengarkan ilmu dan dia mengamalkan, maka seterusnya apa yang dia lakukan karena berkat kita dia hadir, berkat kita dia bisa tahu ilmu, kita yang mengajaknya pertama kali, maka pahala tersebut tidak akan putus. Ketahuilah rahmat Allah, pahala Allah itu luas, tidak ada batasan. Jadi jangan takut, nanti habis pula pahala Allah menku ngajak orang. Dah usah takut. Pahala Allah lebih luas dari yang kau bayangkan. Rahmat Allah lebih luas. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa bekerja sama untuk membangun Kota Mentok, mengajak orang-orang yang belum kenal kepada Allah, mengajak orang-orang yang belum kenal kepada ilmu Rasulullah untuk bersama-sama kita bisa dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah, sama-sama nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.